Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudaraku, dalam suratnya ini, Yakobus memberikan nasihat yang teramat penting kepada orang percaya untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar. Untuk menjadi pelaku firman ada 3 perkara yang mendasar yang harus diperhatikan, yaitu cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Kita mulai dari yang pertama, cepat mendengar. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Mendengar adalah sebuah seni untuk menutup mulut, tetapi membuka telinga dan juga membuka hati. Cepat mendengar yang dimaksudkan adalah cepat mendengar firman Tuhan, bukan cepat mendengar berita-berita lain, gosip, fitnah, rahasia orang lain, atau hal-hal negatif. Sekalipun harus cepat mendengarkan firman Tuhan, itu bukan berarti kita harus menerima semua yang dikatakan oleh seorang pengkhotbah atau seorang hamba Tuhan, sebab ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang tidak memberitakan firman Tuhan dengan benar, justru membicarakan orang lain atau ingin menonjolkan diri sendiri. Yang kedua adalah lambat untuk berkata-kata. Tuhan memberi kita 2 telinga, saudara. 2 telinga, 1 mulut, dengan tujuan supaya kita banyak dengar, tapi sedikit untuk berkata-kata. Seringkali kita tidak dapat menahan diri untuk banyak bercakap, banyak berbicara, berbantah dengan firman Tuhan, membicarakan orang lain, menggosipkan sesama. Padahal
Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Amsal 10 ayat 19. Dan ingat bahwa orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Karena itu berhati-hatilah, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum, kata Tuhan Yesus dalam Matius 12 ayat 37. Orang yang menganggap diri beribadah tapi tidak dapat mengekang lidahnya, itu sama artinya menipu diri sendiri. Yang ketiga adalah lambat untuk marah. Ada tertulis dalam Amsal 14 ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Karena itu saudara, janganlah lekas marah bila kita terima teguran firman Tuhan yang keras. Dan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 26 dan 27. Karena itu ingatlah saudara, ibadah akan menjadi sia-sia bila kita tidak taat melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran firman dan teguran Tuhan yang begitu tegas dan jelas kepada setiap kami. Tuhan inginkan supaya kami cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Kami menyadari bahwa mulut kami satu, telinga kami diberikan dua, tetapi yang terjadi kami lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Ya Tuhan, hari ini Tuhan ajar kami supaya menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya menjadi pendengar. Dan biarlah firman Tuhan ini memberi pemahaman kepada kami, pencerahan, mengingatkan kami selalu bahwa ibadah kami akan menjadi sia-sia kalau kami tidak taat lakukan firman Tuhan. Karena Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau inginkan kami hidup di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan itu hidup di dalam kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku
sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Dan kelas akan bermula pada awal Januari 2026. Awal Januari 2026. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.